Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan para jamaah peserta kuliah umum Manajemen Kematian Institut Manajemen Kematian Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah, menyambung pembahasan dari kuliah umum yang sudah kita dapatkan. Hari ini kita mensimulasikan bagaimana mengkafani jenazah muslim. Insya Allah akan kami simulasikan dengan baik sesuai tuntunan syariat Islam, ya, bahwa pelaksanaan daripada pemulihan jenazah untuk laki-laki, kita mengambil dasar hukum dalil bahwa para sahabat mengkafani jasad baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kain tenunan Yaman berwarna putih. Kain itu terbuat dari katun, dibuat dengan 3 lapisan, tanpa baju dan tanpa surban. Para sahabat mengenakannya satu persatu kepada jasad baginda Nabi besar Muhammad SAW secara berlapis, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dan juga Sahih Bukhari dan Muslim. Untuk itu kita akan langsung praktekkan bagaimana membuat pakaian kafan untuk jenazah laki-laki. Yang perlu kita siapkan pertama adalah kain kafannya sendiri. Kain kafan terbuat dari katun. Ini akan memudahkan kita mengambil tali, di mana tali ini akan digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Ya, tali inilah yang akan kita ambil. Ya, kemudian kita persiapkan juga kain batik. Ini sebagai alas pengganti tikar, ya, minimal 2. Kemudian perlengkapan yang lain, kita ada bubuk cendana, ada bubuk kapur barus, kemudian ada minyak wangi non alkohol, kemudian kita ada juga sisir. Berikutnya kapas 1 gulung. Ya. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat tali kafan kira-kira 2 jari lebarnya atau sekitar 2 atau 3 cm. Kita sobek di sini, ya. Ya, ini mudah sekali karena ini terbuat dari katun, ya. Baik, ini ukurannya kalau kain kafan yang berjenis mori kalau di kampung itu, lebar standar adalah 1 meter 10 cm, ya. Nanti kita akan praktekkan dengan lebar 1 meter 10 cm, kondisi jenazah sebesar apapun insya Allah akan muat, ya. Kita akan praktekkan bagaimana caranya, nanti kita akan lihat. Baik, ini yang sudah kita sobek, kita akan sobek, ya. Tolong dibantu Mas Eko, ya. Ya, ini jadi ini diambil, ya, talinya kira-kira sepanjang yang dibutuhkan, ya, kira-kira 9 meter, ya. Kalau untuk laki-laki sudah cukup dulu, ya. Oke. Saja. Baik, karena ini simulasi, kita minta salah satu peserta, ya, untuk menjadi model, ya. Silahkan Bang Aldo. Siap. Untuk menjadi model. Ya, pengukurannya tidur, Mas. Nah. Pengukurannya adalah sepanjang tubuh jenazah ditambah 2 jengkal atas, 2 jengkal bawah. Ya, inilah ukuran untuk tubuh jenazah. Ya, sesuai menyesuaikan dengan tubuhnya tentunya, ya, tidak sama. Jadi, baik, ini kita bisa potong atau kita ikat saja dulu untuk menandai.
Nah, tempatnya di sini. Baik, Mas Aldo minggir dulu, bangun lagi. Kita ukurkan ke pegang Mas. Kainnya, ujung sama ujung pegang. Pegang. Ya. Nah, ini ukurannya, tarik. Baik. Ya, seukuran ini tadi, ya, ini. Nah, kita potong. Dibuat 3. Ya. 1. Pegang. 2. Jadi cukup 3 lembar dengan ukuran yang sama untuk jenazah laki-laki. Ya, pinggirkan. Kemudian kita buatkan tali untuk pengikat tubuh jenazah. Kita buatkan 5. Untuk atas dan bawah kira-kira sepanjang 1 lengan ini. Ya, kita potong. Jadi, 1 untuk atas, 1 lagi untuk bawah. 2. Ya, yang 3 untuk 1 di bawah, di atas tangan, satunya lagi di bawah tangan, satunya lagi di bawah lutut. Berapa panjangnya? Kita ukur saja tubuh kita segini kali 2. Ya, ya nanti. Ya, 1, 2, 3. Nah, itu sudah cukup untuk 5 tali. Kemudian kita siapkan kain batiknya sebagai alas pengganti dari tikar pandan yang selama ini ada di masyarakat. Kita tata satu persatu. Kepala bagian sini ya, nggak apa-apa. Jadi 1 di bawah kaki, 1 di bawah lutut, satunya lagi di bawah tangan, satunya lagi di atas tangan, satunya lagi di atas kepala. Nah, dan kita bentangkan satu persatu. Di mana posisinya kita buat serong, ya. Tadi ukuran kain kafan 1 meter 10 cm. Maka bagaimana kain ini bisa menutup kondisi jenazah, yang mana jenazah ini bisa jadi besar, ya, tanpa harus kita jahit, ya, karena jahit buat jenazah ini masuk kategori yang dimakruhkan. Maka pembuatannya tolong diperhatikan ke sini, Mas. Yang satu ini dibuat serong dulu ke kanan, ya, posisinya berarti serong. Yang kedua kita posisikan serong lagi. Perhatikan di sini. Nah, ini untuk menentukan besar kecilnya jenazah di sini, ya. Kalau jenazahnya kecil kita tinggal geser, ya kan? Nah, di sana posisinya lebih sempit karena bagian kaki. Nah, ini karena tubuh jenazahnya besar, kita habiskan saja space-nya. Ya. Dan yang ketiga,
diposisikan di tengah. Ya. Minimalnya seperti ini, minimalnya ya. Akan lebih bagus lagi kalau kita tambah dengan kapas, ya. Jadi kapas ini kita posisikan di bagian bawah aurat sini, ya. Tujuannya adalah untuk dijadikan dia sebagai pempes, menghalangi saat manakala seumpama ya terjadi keluar kotoran lagi setelah dikafanin, ya mudah-mudahan tidak pernah, karena ini belum pernah terjadi. Ini akan menghambat, artinya tidak terlihat dari luar. Kemudian kita taburkan bubuk cendana dan bubuk kapur barus, dan ini adalah merupakan kesunahan. Jadikan satu, ya, campur ini bubuk kapur barus yang sudah dilembutkan, kemudian ini bubuk cendananya, ya, jadikan satu. Ya, dan ini dicampurkan dan kita taburkan, ya, ya. Ini paling minimalis ya. Kalau banyak daripada kapasnya bisa kita tambahkan lagi, minimal sebesar ini ya. Kemudian kita taburkan di sini. Ya, secara merata. Baik. Kemudian kita semprotkan minyak wangi yang non alkohol seluruh lapisan daripada kain ya, biar wangi semuanya kita semprot. Baik. Penataan kain ini dilakukan saat kita sebelum memandikan jenazah ya. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu penataan kain kafannya ya. Kalau ini sudah selesai, maka kemudian kita bisa memulai untuk proses pemandian. Nah, ada kalanya bahwa tempat penataan kain kafan ini sangat terbatas ya, di mana jenazah kadang bisa saja ya di belakang akan diangkat melalui tempat ini, sehingga bagaimana proses itu supaya biar lebih mudah, maka ini kemudian kita lipat terlebih dahulu ya, kita lipat supaya tidak keinjak atau orang melihatnya juga tidak terkesan waduh ada kain kafan gitu. Makanya kita lipat dulu. Tolong Pak Afif dan Mas Eko membantu. Kita sterilkan tempat. Kita tandai ini bagian kepala di atas posisinya ya. Ya. Orang tidak menyangka kalau ini kain kafan ya, karena di semua di rumah biasanya ada kain batik seperti ini. Kita taruh posisinya di tempat yang tersembunyi sehingga ini jenazah lewat atau keluarga masuk tidak menghalangi posisi tempat ini. Nah, manakala nanti pemandiannya sudah selesai, maka kemudian kain kafan ini akan dibentangkan kembali ya. Kita bentangkan karena jenazahnya sudah selesai dimandikan. Bila mana ruangannya terpisah dan ini ada tersendiri, maka tidak perlu digunakan cara seperti ini ya. Oke. Baik ya.
Karena ini simulasi, kami panggil lagi modelnya Mas Aldo, silakan masuk Mas. Ya, ya udah. Tidur. Oke, ya, baik. Letakin dulu. Baik. Saya akan jelaskan. Nah, saat pemindahan jenazah dari tempat pemandian ke pengkafanan, ya, dalam kondisi tertutup rapat, ya, bahkan nanti saat memandikan di bawah kain batik ini ada handuk, ya, jadi handuk dibiarkan tergeletak di situ, dan handuknya ini akan kita lepaskan satu persatu, kemudian kita gantikan dengan kapas, ya. Maka teknisnya ini, baik, pegang, angkat ke atas. Menghalangi pandangan orang yang hadir, ya, biasanya ada, maka seperti ini berfungsi sebagai tirai, ya, supaya jenazah ini tidak terlihat, ya. Nah, karena kita lagi simulasi, jadi kita buka saja, ya. Nah, baik, jenazah ini dalam kondisi tertutup dengan handuk tadi, ya. Handuknya satu persatu, ya, kita ganti dengan kapas, ya. Agak ada handuk dah. Baik. Nah, ini anggap handuknya tadi menutup auratnya, ya. Ya. Ini satu persatu, bisa dari atas terlebih dahulu, ya. Dan dilanjutkan bagian berikutnya, ya, sampai kondisi tubuh ini semuanya tertutup dengan kapas, ya. Nah, ini tanpa kita melihat auratnya, ya. Buka lagi satu, ya. Ya. Ya, baik. Termasuk pula bagian kepalanya, ya, rambutnya kita sisir terlebih dahulu, ya, kalau rambutnya panjang disisir, ya. Dan kita bungkus dengan kapas merendok. Lubang-lubangnya ditutup terlebih dahulu, ya, dengan kapas, ya. Lubang hidungnya ditutup, lubang telinga juga, ya. Nah, anggap sudah tertutup. Dan satu persatu kita bungkus dari sebelah kanan, ya. Ya. Ya, baik, ini, ya, tadi kain kafan 1 meter 10 cm dengan tubuh jenazah yang begitu besar, ya, ini besar sekali, dan ternyata benar-benar tertutup. Pengikatannya dimulai dari bawah terlebih dahulu, ya, untuk menyempurnakan lipatan. Kemudian bagian kedua di bawah lututnya. Nah, cara ngelipatnya, ngikatnya, pertama adalah dengan cara tali kencang,
di posisi sebelah kiri tubuh jenazah, ya. Yang kedua kalinya adalah tali simpul. Tali simpul seperti ini. Ya. Yang ketiga di bagian bawah tangan. Sama. Tali simpul. Sepanjang proses pengkafan ini nih, kita mendoakan si mayit, ya. Doanya adalah Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dia, rahmati dia, dan maafkan semua kesalahannya. Nah, doa ini adalah doa yang ditunggu sama almarhum, ya. Baik. Terakhir kita prosesi penutupan bagian muka. Ya. Ini pun kita siapkan kapas untuk menutup bagian muka. Nah, ada kalanya di penutupan terakhir ini biasanya keluarganya dihadirkan di sini. Ya, ada yang mau mencium ya dipersilahkan. Ya, kita boleh memberikan minyak wangi yang terbaik untuk muka si mayit, ya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Ya. Sehingga manakala ada keluarga yang mau menciumnya, ya insya Allah harum dan wangi. Terakhir kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Kemudian satu persatu ini dari lipatan awal sebelah kanan di dalam kita tutup, ya. Nah, kita tutup lagi, ya. Kita lepaskan ini. Takutnya terlalu pengap, panas, ya, menyesuaikan. Ya, terakhir pegang, Mas. Ya. Kalau ini ikatannya tidak cari tempat di mana, ya, diikat saja. Ya, baik. Kalau ini lebih, ya, kita lipat saja ke bawah, ya. Nggak usah dibuka, ya, dibuat seperti bunga mawar, ya. Kadang seperti itu, kita lipat saja. Kemudian kita tutup kain batiknya. Nah. Ya. Nah, untuk menambah keharuman ini tadi walaupun sudah dikasih minyak wangi, ya kita bisa semprotkan kembali seluruh ininya, ya. Semprot sajalah wangi, ya. Baik. Ya. Sangat simpel dan mudah sebetulnya mengkafani jenazah, ya. Tidak perlu banyak waktu, ya. Alhamdulillah kita sudah selesai ini prosesi pengkafanan dan ini simulasi. Setelah ini nanti kita lanjutkan simulasi pengkafanan jenazah wanita. Baik, kita lanjutkan untuk simulasi pengkafanan jenazah wanita. Ya, kami dari tim KPJ dan IPPJI, ini ada Mbak Ani, Mbak Ana, dan Mbak Rini, salah satu pemulia jenazah yang tergabung di komunitas IPPJI, Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah Indonesia, ya. Baik, untuk simulasi pengkafanan ini wanita kita mengikuti dasar hukum dalil dari sahabat Nabi, ya, yang bernama Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, saya termasuk orang yang ikut memandikan jenazah salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami untuk pengkafanan yang pertama kali diberikan adalah kain, ya. Kemudian yang kedua baju kurung, yang ketiga kerudung, yang keempat selubung, dan yang kelima kain yang lain yaitu selubung. Maka untuk penataannya
sebagaimana laki-laki tadi, ada 2 selubung bagian luar. Ini sudah kita tata seperti yang tadi, dengan ukuran panjang tubuh jenazah ditambah 2 jengkal atas ditambah 2 jengkal bawah. Yang ketiga kita akan buatkan kerudung. Ya, kerudung ini kita ambil dari kain kafan ini dengan ukuran yang sama. Ya, kita sobek, ukurkan dulu posisinya sama panjang sama lebar seperti ini. Ya, segitiga jadinya. Kemudian kita potong di sini untuk membentuk segitiga kerudung. Nah, ini kerudung. Ya. Kerudung ini agar terlihat seperti kerudungnya orang hidup, ya. Jadi kita buatkan tali di dalamnya, ya, untuk memudahkan pemakaiannya. Ya, kita potong kira-kira 2 jengkal ke sini, ya, 2 kilan segini, ya, untuk memasukkan tali, ya, tali yang tadi sudah kita siapkan kira-kira sepanjang tubuh kita. Nah, ini kita potong 2 saja, ya, kita perkecil, ya, cukup yang kecil ini, ya. Ini kita masukkan, ya. Tolong Mbak Ani pegang. Ya. Oke. Jadi seperti ini posisinya. Kita posisikan di bagian arah kepala di sini. Ya. Kenapa kerudung dulu? Karena ini bagian luar. Ya, kemudian kita siapkan baju kurungnya. Ya, baju kurung ini kira-kira seukuran badan kita kali 2, ya, segini kali 2. Nah, ini baju kurung, ya, kita ambil, potong. Karena namanya baju kurung, maka kita buatkan lubang di tengahnya. Ya. Ya. Ini akan menjadi gamis. Ya, dengan pola bisa agak sedikit dipanjangkan satunya, ya, seperti ini. Ya, kemudian kita lipat lagi, maaf Mbak. Ya, kita buatkan lubang di sini, segitiga kita potong. Ya, seperti ini. Ya, segitiga. Ya. Ini ada posisi panjang dan pendek, ya. Posisi yang pendek di posisi bagian belakang tubuhnya, ya, sehingga penempatannya yang panjang di atas. Tolong Mbak diatur. Ya, lubangnya ini pas persis di atas kerudung. Nah, dilipat. Kemudian baju kurung sudah, berikutnya adalah kain bawah, berarti rok, ya. Rok kira-kira hampir sama seperti ukuran tubuh kita tadi, ya, 2 kali. Seperti ini. Ya, ini. Ya, kita posisikan melintang. Ya, silakan Mbak. Ya, ke bawah sana. Sana bawah. Bawah lagi. Nah. Berikutnya kemudian kita taruhkan kapas, ya, ini yang bekas tang tadi, ya, sini di bagian area kemaluan. Nah, taburkan bubuk cendana, kebul barus, kemudian sama disemprotkan pula seluruh lapisannya ini dengan, ya, biar wangi dah. Ya. Wangi, ya. Sama kita sterilkan tempatnya gitu, karena bisa jadi ini jenazah mau lewat, ya. Nah, setelah dimandikan posisi selesai, maka kemudian ini
gelar kembali, kemudian jenazahnya kita taruh. Nggak usah langsung Mbak, langsung ya. Boleh salah satu jadi model. Silahkan berikutnya Mbak Ani, Mbak Ana, dan Mbak Arini bertugas untuk simulasi pengkafanan. Naik lagi, naik ya. Pas tuh kan. Ya. Ya, jenazah ini pun dalam kondisi tertutup kain batik tadi dari pemandian, kemudian masih ada handuk 2 lembar dan handuknya satu persatu diganti dengan kapas. Ya. Doa untuk jenazah wanita adalah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya. Ya, prosesinya ini adalah menggantikan kain handuk yang tadi ada di tubuh jenazahnya. Ya. Baik, untuk wanita penutupannya dimulai dari kain bawah ya, dari sebelah kanannya dulu tubuh jenazah ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, berikutnya sebelah kiri dirapikan. Jadi ini 5 lapis ya. Terdiri dari 2 selubung, kemudian baju kurung, rok atau kain bawah dan kerudung. Ya, setelah kain bawah maka kemudian berikutnya baju. Nah, berikutnya kerudung. Namun sebelum kerudung ini dipakaikan, kita ambil kapas untuk kerudung dalam, ya, ciput. Ya. Nah, itu menutup telinganya, ya, kemudian dipakaikan kerudungnya. Disesuaikan talinya untuk mengikat di bawah dagu jenazah. Nah, sangat simpel. Nah, itu sudah teknis bagaimana pinter-pinternya seorang pemulia jenazah menata kerudungnya. Selanjutnya setelah ini adalah penutupan kain yang lain atau kain penutup selubung daripada tubuh jenazah. Ya. Dimulai dari sebelah kanan lagi. Ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya. Ya, bagian muka dibuka terlebih dulu, jangan dulu ditutup. Ya. Baik. Pengikatannya sama seperti laki-laki, tidak ada beda ya. 1 kali tali kencang, yang kedua adalah tali simpul. Yang kedua di bagian bawah lutut di posisi sebelah kiri pengikatannya. Baik, dilanjut di bagian bawah tangan. Nah, posisi tali tadi kita
tempatkan di bawah kain kafan, agak sedikit panjang di sebelah kanan, ya, supaya tidak tarik menarik ya. Nah, ini langsung memposisikan. Berikutnya tali keempat di atas tangan jenazah. Terakhir bagian muka ya. Ya, ini ditutup dengan kapas. Ya, termasuk hidung, lubang hidungnya juga ditutup ya. Nah, ini sedang simulasi nggak ditutup ya. Ya. Baik. Lanjut. Ya. Nah, dilipat. Sama terakhir kita tutupkan penutup kain batiknya. Nah, kain batik ini saat nanti di makam tentu tidak dimasukkan ya, jadi diambil. Nah. Jadi sangat simpel dan mudah. Nah, bedanya laki-laki 3 lembar, 3 helai, tanpa baju, tanpa surban, dan wanita dengan 5 lembar. Tadi ada 2 selubung, 1 berikutnya, yang ketiga adalah kerudung, yang keempat adalah baju kurung, yang kelima adalah posisi kain bawahan ya, kita sebut rok lah gitu. Jadi begitulah cara simulasi untuk pemuliaan jenazah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin.